Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk gambar jalan yang ada median ya di tengahnya atau pemisahnya. Sehingga ketika kita pondong melintang, nah ini gambarnya seperti ini ya, gambar 10 ini ya. Di sini tengah ada median, kemudian di sini ada jalur tepian, kemudian masing-masing ada jalur lalu lintas, ada bahu, kemudian di sini ada talut, di sini ada selokan ya. Ini tipikal menambang melintang jalan yang dilengkapi dengan median di bagian tengahnya. Selanjutnya kita lihat nih bagian-bagian jalan ya. Karena kalian sudah ada PPT-nya, berarti sudah ada keterangan ya. Misalkan untuk ini adalah lajur lalu lintas, kemudian yang B ini bahu jalan. Nah ini nggak begitu kelihatan ya bahunya. Kemudian yang C ini trotoar, kemudian yang D ini median yang tadi kita udah bahas di depan. Kemudian yang E ini adalah trap. Nah ini keterangannya. Kemudian kita pelajari satu persatu ya, mulai dari lajur lalu lintas yang pertama. Nah, di sini lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang dibatasi oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Kemudian lebar lajur ini tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana yang dalam hal ini dinyatakan dengan fungsi dan kelas jalan seperti ditetapkan dalam tabel 11.8. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di sini untuk tabel 11.8 ini ada lebar lajur jalan ideal, misalkan untuk fungsi jalan ada fungsi arteri, kolektor, dan jalan lokal. Kemudian di sini ada kelas ya, untuk arteri kelas 1 lebar lajur idealnya 3,75 meter, kemudian untuk kelas 2 3A ini lebar lajur idealnya 3,5 meter dan seterusnya. Jadi semakin tinggi kecepatan kendaraan rencana maka lajurnya akan semakin lebar. Kemudian selanjutnya ada karakteristik jalan menurut MKJI 1997. Yang gambar pertama, ini adalah 2/2 UD atau 2 lajur 2 arah tak terbagi itu berarti di tengahnya dia nggak ada median, jadi hanya marka aja. Jadi kita lihat di sini ada ada 2 lajur, tapi di sini ada berbeda arah, ada satu arah, misalkan yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat gitu ya. Jadi di sini ada 2 arah. Jalan 2 lajur, 2 arah tak terbagi atau 2/2 UD. Kalau UD itu berarti tak terbagi atau undivided ya. Kalau D itu berarti divided itu terbagi atau dia ada mediannya. Kemudian yang kedua, gambar 2.2, ini ada jalan 4 lajur, 2 arah tak terbagi. Jadi kita menghitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 lajur, kemudian arahnya karena hanya ada 2 arah ya. Jadi ini 4 lajur 2 arah tak terbagi karena di sini tidak ada mediannya atau 4/2 UD. Kemudian selanjutnya gambar 2.3, di sini ada jalan 4 lajur 2 arah terbagi. Jadi 4 lajur, tapi di tengahnya di sini ada mediannya yang warna hitam pekat ini adalah median. Jadi 4 lajur 2 arah terbagi atau 4/2 divided ya. Kemudian di sini untuk gambar 2.4 ini adalah jalan 6 lajur, karena di sini ada 4 ya, masing-masing jalur ini ada 3 ya, ada 3 lajur, 1, 2, 3, kemudian di sini ada 3 juga, tapi di sini hanya 2 arah ya. Jadi 6 lajur 2 arah terbagi, karena dia ada median di bagian tengah, jadi 6/2D. Kemudian selanjutnya gambar 2.5 ini ada jalan 1 arah, di sini ada 3 lajur ya. Terus 3/1, ini 3-nya berarti 3 lajur per 1 arah. Ini untuk jalan 1 arah. Kemudian lajur lalu lintas memiliki tingkat kemiringan 2-3%. Fungsinya untuk apa? Jadi kemarin yang kalian udah dapat mata kuliah geometrik ya, kelas saya pasti tahu alasannya. Jadi memang untuk kemiringan lajur lalu lintas, kalau kalian lewat gitu ya, nggak mungkin kan biasanya untuk lajur lalu lintas itu dia dibikin miring jalannya gitu, nggak benar-benar datar gitu ya. Nah itu fungsinya adalah untuk mengalirkan air hujan ya, yang melalui perkerasan ini, yang kena ke perkerasan sehingga nanti bisa dialirkan ke saluran drainasenya gitu. Kemudian selanjutnya ada bahu jalan. Nah ini letaknya ada di kanan kiri dari lajur lalu lintas. Nah, bahu jalan ini adalah daerah yang disediakan di tepi luar jalan antara lapis perkerasan dengan kemiringan badan jalan atau talut yang berfungsi bagi lalu lintas.
Bahu jalan ini mempunyai kemiringan untuk keperluan pengaliran air dari permukaan jalan dan juga untuk memperkokoh konstruksi dari perkerasan jalan. Nah, ini ada fungsi bahu jalan. Yang pertama ada ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau yang sekedar berhenti untuk beristirahat. Kemudian yang kedua ada ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat sehingga dapat mencegah ya terjadinya kecelakaan. Yang ketiga memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping. Yang kelima ruangan pembantu ya, atau untuk membantu pada waktu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan, yaitu untuk tempat penempatan alat-alat dan penimbunan bahan material. Kemudian yang keenam ada ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulans yang sangat dibutuhkan pada keadaan darurat seperti terjadinya kecelakaan. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, yang warna merah tandanya ini, kita lihat ketiga ini ada perbedaan ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini sama ya. Ini adalah bahu yang diperkeras atau apa namanya, ada perkerasannya. Kalau yang ketiga ini tanah aslinya gitu ya. Jadi tidak tidak diperkeras. Perbedaannya hanya di bagian itu aja. Kemudian lebar bahu jalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama fungsi jalan, yang kedua volume lalu lintas, yang ketiga kegiatan di sekitar jalan. Jadi semakin banyak ya kegiatan di sekitar jalan, itu biasanya lebarnya akan lebih lebar daripada yang di sekitar jalan tidak ada kegiatan. Kemudian ada atau tidaknya trotoar. Kemudian yang kelima adalah biaya konstruksinya ya. Kalau biayanya besar berarti lebar bahu jalannya akan semakin lebar daripada biaya yang sedikit. Kemudian bahu jalan ini memiliki tingkat kemiringan antara 3 sampai 5%. Nah, ini jenis bahu jalan yang tadi sudah saya bahas di depan. Jadi untuk gambar pertama sama yang kedua ini bahu jalan yang diperkeras, kemudian yang gambar ketiga ini adalah bahu jalan yang tidak diperkeras. Kemudian yang ketiga ada trotoar. Nah, ini pengertiannya. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas dan digunakan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Nah, ini ada dua gambar ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita lihat ya, yang sebelah kiri ini trotoar yang seharusnya ya, yang harus digunakan untuk pejalan kaki, tapi pada kenyataannya banyak ya digunakan untuk jualan kayak penjual kaki lima, kemudian misalkan ada pertokoan dan seterusnya, sehingga itu jadi hambatan samping gitu. Padahal seharusnya kan untuk pejalan kaki. Kemudian untuk lebar trotoar itu adalah antara 1,5 sampai 3 meter. Kemudian perlu atau tidak adanya trotoar itu dipengaruhi, yang pertama ada volume pejalan kaki di area pedestrian itu dan volume lalu lintas pemakai jalan di di samping trotoar. Kemudian yang keempat ada median. Nah, ini median adalah suatu jalur yang memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Untuk jalan 4 jalur atau lebih pada lalu lintas 2 arah ini wajib ya diperlukannya adanya median. Kemudian, nah ini kita lihat ya, gambar 1 dan 2. Ini biasanya untuk median itu macam-macam ya. Ada yang di tengahnya itu ditanami pohonan agar rindang. Ada juga dikasih penerangan jalan ya, lampu penerangan jalan untuk menerangi ketika malam hari. Kemudian untuk lebar median itu antara 1 sampai 1,2 meter. Kemudian secara garis besar median ini fungsinya adalah yang pertama menyediakan daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya pada saat-saat darurat. Kemudian yang kedua menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang dari arah berlawanan. Kemudian yang ketiga, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi setiap pengemudi. Yang keempat, mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Kemudian selanjutnya ada kerep. Kalian bisa sering jumpa ya, misalkan di bagian kanan kiri dari median, atau misalkan di bagian pinggirnya trotoar, atau misalkan kalau kalian parkir, itu di tempat parkir biasanya di bagian belakang itu juga ada kerep.
Yaitu kerap itu memberikan ketegasan tepi pada badan jalan ya. Kemudian untuk lebar kerap itu dapat bervariasi antara 0,25 sampai 0,75 meter dan dibatasi dengan marka berupa garis putih menerus. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau masih cukup jelas? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Ini nggak pada Bu, ngantuk izin kan ya? bertanya, Bu. Gimana? Izin bertanya, Bu. Gimana? Itu tadi yang Mm-mm. lajur 6 itu, Bu, kalau misal di jalan itu kan ada lajur 2 tapi ditambah sama ada jalur buat sepeda, itu kehitungnya berapa, Bu? 4 atau 6, Bu? Oke, sebentar. Tanyanya jauh banget ya. Yang ini ya. Yang ini. Yang Iya, 6 yang itu, lajur. Bu. Gimana? Yang ini? Ada median nggak di tengahnya? Jalannya ada median nggak? Nggak ada? Iya, Bu. Iya, ya, Ada. yang itu, Bu. Tadi Ada. gimana? Misalkan ada berapa lajur tadi? Ada. Tadi gimana? Ada 3 lajur, tapi yang satu untuk Ada 6 tapi yang satunya itu untuk sepeda motor. untuk sepeda. Oke, yang sepeda Sepeda motor ontel, itu, Bu. yang sepeda motor itu Yang buat biasanya sepeda dia ontel. ada ininya nggak, mediannya nggak? Enggak Yang ada, Bu. bagian Itu yang sepeda. buat sepeda ontel itu, Bu. Jalur sepeda gitu, Bu. Oh, jalur bukan trotoar kan? Itu jalan tapi Bukan. bukan. Jalan, Bu. Biasanya ada catnya warna hijau gitu, Bu. Oh, itu berapa? Lebarnya berapa? Paling 1,5 meteran itu, Bu. 1,5 ya. Kalau 1,5 itu biasanya masih dihitung sih. Gitu. Jadi misalkan kayak di Jogja itu loh, Dek. Kan biasanya ada ya jalur khusus yang apa sih? Yang arah apa? Jalan lingkar itu bukan ya? Yang bagian tengah itu untuk apa? Mobil, kemudian yang bagian kiri itu biasanya untuk sepeda motor. Nah, untuk yang bagian sepeda motor itu kan biasanya nggak boleh lewat yang jalur mobil ya. Karena itu akan mengganggu kecepatan mobil yang ada di bagian tengah, yang di jalur tengahnya gitu. Jadi biasanya untuk yang sebelah kiri itu dikhususkan untuk jalur sepeda motor gitu. Nah itu contohnya, nah itu lajurnya tetap dihitung gitu. Ini kamu biasa ngitungnya itu lebih enak kalau ada markanya, Dek. Biasanya ada marka putus-putus. Nah itu biasanya dibagi ke apa namanya, ke lajurnya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan sudah jelas ya. Ini ada marka di tengah, kemudian di sini ada 2 arah. Berarti kita tinggal hitung aja di sini ada 2 lajur gitu. Gitu. Sampai sini cukup paham atau masih ada yang bingung? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Kalau yang di alun-alun itu yang buat jalur sepeda ontel masuk lajur juga, Bu. Oke. Alun-alun sebelah mananya? Yang Telkom, Bu. Yang satu arah itu, Bu. Samping gereja itu. Gereja. Itu kan ada lajur untuk sepeda. Tapi dia pakainya bahu jalan apa di pas ininya? Di apa jalurnya? Pakai bahu jalan tapi di kanan itu, Bu. Bagian kanan ya? Bentar. Iya. Gereja apa namanya, Dek? Yang kalau misal dari Artos arah sini. Oh, arah sini. Sama yang arah lurus, yang arah ke kiri ke BNI itu bukan? Bukan. Yang arah perpustakaan Kota Magelang. Perpustakaan. Ada ya itu. Saya nggak begitu memperhatikan. Nah, itu nanti kita lihat lagi. Apakah dia masuknya di situ ada markanya nggak di bagian tengah? Ada marka untuk sepeda ontelnya, Bu. Untuk sepeda ontelnya ada ya? Iya. Oke. Biasanya itu kalau untuk lajur dia kan ada apa namanya? Lebar khusus ya. Nah, itu kan ada untuk pejalan kaki. Tapi itu kalau yang di depan BNI, saya lihatnya yang di depan BNI, Dek. Yang di depan BNI itu kan ada. BNI yang pusat itu. Itu kan ada lajur sepeda ya. Kecil. Ada yang lihat Nah, ya? iya, Bu, itu. Nah, itu kan Urutannya itu, kayak gitu. Ya. Kalau menurut saya itu masuknya enggak ini, Dek, enggak masuk lajur. Dia hanya masuk di situ khusus untuk apa namanya?
untuk sepeda gitu. Tapi sebenarnya untuk sepeda motor itu boleh lewat nggak? Boleh nggak? Biasanya pada lewat situ Bu kalau Kan penuh. ada yang lewat kan? Jadi Iya. itu Iya. kalau nggak salah di situ tetap 2 lajur deh yang situ. Cuma yang setengah emang biasanya dipakai untuk ini ya sepeda ya gitu. Jadi kita ngitungnya langsung dari yang apa namanya, yang lajur marka yang di tengahnya itu deh. Ada markanya iya, kalau nggak Bu. salah ya. Cuma yang marka yang kiri Iya. itu kayak masih dibagi 2 gitu ya. Yang setengahnya Iya. kayak buat apa jalur sepeda gitu. Jadi memang itu untuk mengamankan sepeda yang lewat di apa beberapa ruas jalan gitu ya di Kota Magelang gitu. Cuma kalau menurut saya itu masuknya tetap 2 lajur gitu deh. Karena Oh iya. biasanya untuk yang apa namanya lajur untuk sepeda itu sendiri ya, misalkan dia ikut yang kayak apa namanya bahu jalannya gitu, dijadikan satu sama bahu jalannya gitu. Tapi itu hitungannya tetap 2 lajur gitu. Karena di sini tadi kita untuk arus tadi ya, apa kalau jalan apa namanya untuk sepeda atau kendaraan motorcycle ya, dia tidak dimasukkan ke arus lalu lintas. Jadi menurut saya untuk yang lajur tadi dia tetap pakainya dua lajur gitu. Jadi untuk yang apa namanya pesepeda tadi atau jalur sepeda tadi dia ikut yang lajur kiri gitu deh. Yang lajur kanan biasanya nggak ikut ya, karena dia cuma satu arah ya untuk yang arah itu. Yang arah kiri aja kan, yang dari lajur kiri aja kan yang ada penambahan untuk jalur sepedanya. Jadi itu Iya, Bu. 2 lajur menurut saya. Gitu ya. Iya. Nanti Baik, coba Bu, saya terima kalau kasih. lihat lagi coba saya ini ya. Saya cek lagi ada yang bagian itu ya, yang bagian lajur untuk sepeda itu apa namanya lebarnya berapa? Apakah dia ikut lajur kiri atau dia ada lajur sendiri atau dia memakai bahu jalan yang ada di jalan tersebut. Nanti saya cek kembali. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kan biasanya kalau di kota-kota besar itu ada jalan yang bercabang, terus biasanya ada kerikil-kerikil atau rerumputan itu termasuk bahu jalan apa jalur penyelamat, Bu? Oh ya, itu biasanya untuk yang ini beberapa ruas ya. Kadang ada yang ada bahu diperkeras, ada yang enggak. Jadi walaupun dia enggak diperkeras, misalnya kayak tadi ya. Nah, ini ya, kayak yang gambar paling kanan ini ya. Ini tetap namanya bahu jalan deh, walaupun dia enggak diperkeras gitu ya. Walaupun mungkin di bagian sininya enggak dikasih marka gitu ya. Marka kayak ini kan ada markanya. Apa putih memanjang. Jadi walaupun dia nggak ada markanya, ini tetap kita sebutnya sebagai bahu jalan yang tidak diperkeras. Gitu. Jadi biasanya perbedaannya untuk yang bahu jalan yang diperkeras, ini apa namanya? Kenapa dia diperkerasin biasanya untuk di jalan-jalan yang memang di situ banyak kendaraan yang berhenti gitu di pinggir jalan. Kalau yang seperti ini biasanya dia jarang ada kendaraan yang berhenti atau tidak banyak gitu biasanya, sehingga biasanya untuk apa yang bahu jalan seperti ini tidak berkeras karena alasan salah satunya kendaraan yang melewati jalan tersebut itu jarang ada yang berhenti di pinggir jalan. Bisa jadi karena mungkin apa namanya di sini untuk jalur cepat gitu ya, jadi tidak boleh berhenti di pinggir jalan gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Sudah cukup jelas atau ada yang masih mengganjal? Contohnya seperti ini ya. Jadi walaupun dia nggak diperkeras, dia fungsinya masih tetap sebagai bahu jalan gitu. Yang lain ada lagi? Atau ada yang masih belum jelas? Sudah cukup? Terima kasih, Bu. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana, Dik? Ini ya, ruang manfaat jalan ya, atau rumaja. Nah, ini ruang manfaat jalan, ini adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, atau saluran drainase, serta ambang pengamannya.
Kemudian badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah atau median ya, dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki. Kemudian ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. Kemudian selanjutnya ada ruang milik jalan atau rumija. Ini adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan, antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Kemudian ruang milik jalan ini paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut. Jadi ini ada contohnya jalan bebas hambatan, ini adalah 30 meter. Lebarnya, jalan raya 30 meter, jalan sedang 15 meter, dan jalan kecil 11 meter. Ini sumbernya adalah PP PU nomor 34 tahun 2006, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian selanjutnya ada ruang pengawasan jalan atau ruasja. Di sini ruasja atau ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan. Kemudian terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian di sini ada lebar jalan ya yang masuk ke ruas jalan, misalnya untuk jalan arteri primer itu 15 meter, jalan kolektor primer 10 meter, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya ya, menurut PPPU nomor 34 tahun 2006. Tadi di sini kita udah bahas ya bagian jalur lalu lintas, kemudian ada bahu jalan, kemudian ada selokan ya, atau saluran tepi, kemudian ada daerah pengamanan. Nah, ini maksudnya ke ruang manfaat jalan atau rumija. Kemudian di bagian sampingnya ini adalah ruang milik jalan atau rumija, kemudian sampingnya lagi ruang pengawasan jalan atau ruasja, baru setelah ruasja ini boleh ada bangunan gitu. Jadi harusnya setiap jalan itu seperti ini gitu, peraturan yang ketika kita membangun atau merencanakan suatu jalan. Tapi ketika kita di lapangan banyak sekali yang misalkan setelah jalan selisih 1 meter di sini sudah ada bangunan gitu. Biasanya kalau sudah ada bangunan itu sudah sangat sulit ya ketika melakukan pelebaran. Tapi ketika di sini ada ruang milik jalan, ada ruang pengawasan jalan, kemudian baru ada bangunan ketika suatu saat misalkan kapasitas jalan di sini sudah sangat penuh gitu ya, dan tidak mungkin adanya misalkan pembatasan kendaraan gitu, sehingga di situ bisa kita gunakan pelebaran jalan gitu di bagian sininya gitu. Tapi kalau sudah nggak ada ruang milik jalan, ruang pengawasan, tapi langsung bangunan. Nah, ini pembebasan lahannya akan sangat mahal ya, memerlukan biaya yang sangat mahal. Nah, ini menurut PPPU nomor 34 tahun 2006. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, kita ke satu materi lagi, karena kita masih banyak materinya ya. Jadi untuk karakteristik kendaraan sama karakteristik jalan, saya kira kalian sudah cukup paham. Silakan nanti bisa dibaca lagi PPT dari saya, misalkan ada yang kurang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Kemudian selanjutnya, ini materi minggu ini sebenarnya. Kalau yang tadi kan minggu kemarin ya. Jadi untuk yang minggu ini ada hubungan dasar berbagai elemen utama lalu lintas. Nanti kalau ada yang pertanyaan, silakan langsung dipotong aja, nggak apa-apa ya. Yang pertama ada arus lalu lintas. Nah, ini studi tentang arus lalu lintas di jalan raya. Ini bagi insinyur sipil atau bagi perencana ya, itu bermanfaat untuk merencanakan, merancang, dan pada saat pengoperasian lalu lintas secara nyata. Kemudian karakteristik arus lalu lintas dipengaruhi oleh perilaku manusia, karakteristik kendaraan, kebutuhan dan tujuan perjalanan, dan parameter fisik sistem jalan raya. Kemudian untuk karakteristik arus lalu lintas yang penting dan saling berhubungan antara lain ada kecepatan, ini hubungannya dengan waktu perjalanan. Kemudian yang kedua ada volume,
ini hubungannya dengan headway atau selisih waktu kedatangan, dan gap atau jarak kedatangan antar kendaraan. Kemudian yang ketiga ada kepadatan, ini menggambarkan jarak antar kendaraan. Kemudian karakteristik arus lalu lintas, ini ada dua, makroskopik dan mikroskopik. Untuk makroskopik, ini parameter arus lalu lintas secara keseluruhan atau kita sebutnya primer ya. Contohnya kecepatan, volume, dan kerapatan. Kemudian untuk karakteristik mikroskopik, ini parameter perilaku dari kendaraan secara sendiri di dalam lalu lintas dan dengan lainnya. Ini untuk sekunder, contohnya time headway atau waktu antar kendaraan, space headway atau spacing, ini jarak antar kendaraan, kemudian ada clearance, ada gap. Nah, ini kita gambarkan seperti ini, Dek. Ini misalkan ada dua kendaraan ya, di depan sama di belakang. Nah, kita asumsikan ini yang depan, ini yang di belakang. Di sini ada clearance ya. Nah, ini jarak dari bagian depan mobil yang di belakang ya dengan bagian belakang mobil yang ada di depannya. Nah, ini clearance ini dalam satuan meter, kemudian gap ini jarak dalam satuan detik. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada spacing sama headway. Nah, ini jarak dari bagian depan ya, bagian depan mobil yang ada di belakangnya dengan bagian depan mobil yang ada di depannya di sini. Nah, ini spacing ini dalam satuan meter, kemudian headway-nya ini dalam satuan detik. Jadi ini adalah hubungan antara kendaraan dalam tinjauan mikroskopis. Selanjutnya kecepatan. Nah, definisi kecepatan menurut PP nomor 32 tahun 2011, kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam. Kemudian menurut Hobbes tahun 1995, kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam. Nah, ini zoom-nya sama ya, tinggal 10 menit, nanti silakan satu kali lagi masuk ke Zoom untuk materi terakhir, sama nanti saya absen. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kecepatan. Yang pertama ada kecepatan sesaat atau spot speed. Ini adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat diukur dari suatu tempat yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah menentukan misalkan titik A dan titik C, kemudian kita mencatat kecepatannya berapa. Nah, ini kecepatan sesaat atau spot speed. Kemudian yang kedua ada kecepatan bergerak. Ini adalah kecepatan rata-rata kendaraan pada saat bergerak pada suatu jalur dan didapat dengan membagi panjang jalur dengan waktu kendaraan menempuh jalur tersebut. Jadi di sini dihitungnya pada saat kendaraan bergerak ya, pada suatu jalur lalu lintas dan dapat dengan membagi panjang jalur tadi. Kemudian yang ketiga ada kecepatan perjalanan. Ini adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara dua tempat, merupakan jarak antara dua tempat ini dibagi dengan lama waktu kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan antara dua tempat tersebut dengan waktu yang mencakup setiap waktu berhenti yang ditimbulkan oleh hambatan atau tindakan lain. Jadi ketika kita melakukan perjalanan di dua tempat ya, antara dua tempat, kemudian di situ kita ada tundaan ya, atau ada waktu berhenti karena di situ mungkin ada hambatan samping ya, atau di situ ada misalkan ada pasar tumpah gitu sehingga tidak lancar gitu perjalanan, itu dihitung semuanya. Itu maksudnya kecepatan perjalanan. Kemudian rumus kecepatan. Rumus umum ya, kecepatan V sama dengan D per T atau S per T biasanya kalian tahunya ya. Di mana V-nya ini adalah kecepatan dalam kilometer per jam, D atau S-nya itu jarak dalam satuan kilometer, kemudian T-nya waktu untuk melintasi dalam satuan detik. Kemudian selanjutnya ada kecepatan rata waktu dan kecepatan rata ruang. Yang pertama, kecepatan rata waktu atau time mean speed atau TMS. Ini adalah kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik dari jalan selama periode waktu tertentu. Atau nilai rata-rata dari kecepatan sesaat atau spot speed. Yang dirumuskan adalah UTMS sama dengan 1/N dikalikan sigma UI, di mana N-nya ini adalah jumlah kendaraan yang diamati, UI-nya ini adalah spot speed ya, kendaraan yang diamati. Atau juga bisa menggunakan rumus UTMS sama dengan 1/N dikalikan sigma L per TI, di mana di sini yang diukur adalah L-nya adalah panjang ruas jalan yang ditempuh kendaraan, apabila diketahuinya nilai L ya. Kemudian TI waktu yang diperlukan tiap kendaraan yang diamati untuk menempuh jarak L.
Kemudian yang kedua ada kecepatan rata ruang atau space mean speed atau SMS. Ini kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang menempati atau melintasi penggalan jalan selama periode waktu tertentu. Nah, untuk penghitungan SMS ini didasarkan pada rata-rata waktu tempuh atau TI yang diambil dari seluruh kendaraan yang melintasi suatu panjang jalan L. Tiap-tiap kendaraan melintas pada kecepatan UI, sehingga waktu tempuhnya untuk melintasi jarak L adalah, untuk menghitung waktunya, TI sama dengan L per UI, di mana L ini adalah panjang jalannya tadi. Kemudian dengan demikian rata-rata waktu tempuh dari N kendaraan, jadi TI rata-rata sama dengan 1/N dikalikan sigma L per UI. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata berdasarkan pada rata-rata waktu tempuh yang merupakan space mean speed atau SMS, ini rumusnya adalah USMS sama dengan 1 dibagi 1/N dikalikan sigma 1 per UI, atau USMS sama dengan 1 per L dikalikan TI sigma TI per N sama dengan N dikalikan L dibagi sigma TI. Nah, ini contohnya. Misalkan contoh 1, spot speed 6 kendaraan adalah kecepatannya adalah 30, 40, 50, 60, 70, 80 km per jam. Nah, yang pertama hitung TMS, yang kedua hitung SMS. Ya. Kita lihat ya. Tadi untuk TMS ketika diketahui spot speed ya. Nah, ini pakai yang ini ya. 1/N dikalikan sigma UI atau spot speed-nya. Kita lihat ya, N-nya tadi adalah jumlah kendaraannya. Kita lihat di sini 6 kendaraan ya, berarti 1/6 dikalikan sigma UI-nya. UI-nya adalah spot speed-nya. Jadi kalau yang ini langsung ya, jadi 30 plus 40, 50 plus 60 plus 70 plus 80 dibagi 6. Ini kan sama aja dengan 1/6 dikalikan yang ini. Gitu ya, jadi sama aja. UI-nya dibagi 6 karena tadi 1/N dikalikan sigma UI-nya, sehingga ketika ini spot speed-nya ditambahkan kemudian dibagi 6 jumlah kendaraannya, hasilnya adalah 55 kendaraan per jam. Ini untuk TMS-nya. Kemudian untuk yang SMS space mean speed-nya kita pakai rumusnya yang ini, 1/1/N dikalikan sigma 1 per UI. Karena di sini yang diketahui adalah spot speed-nya ya. Jadi 1/1/N, nah 1/1/6 karena tadi jumlah kendaraannya ada 6 dikalikan sigma UI atau sigma spot speed-nya. Jadi 1 per UI. Jadi 1/30 ditambah 1/40 ditambah 1/50 dan seterusnya, sehingga hasilnya untuk SMS-nya adalah 49,27 km per jam. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih muda ya? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Ini tinggal 3 menit ya. Sebelumnya nanti silakan kembali lagi dengan yang sama. Untuk yang contoh 2, diamati 6 kendaraan sama. 6 kendaraan masing-masing menempuh jarak yang sama, yakni 1000 meter. Jadi di sini ada L ya, jarak yang sama, itu 1000 meter dengan waktu tempuh masing-masing adalah 18, 20, 23, 25, 19, dan 24 detik. Hitung TMS dan SMS. Jadi di sini kita bikin tabel dulu ya, Dek ya. Jadi ada nomor kendaraan, misalkan A gitu ya. Jadi tadi nomor 1 sampai nomor 6, kemudian jaraknya sama ya. Masing-masing kendaraan tadi 1000 meter, jadi kita tulis 1000 semuanya. Kemudian waktu tempuh berdasarkan soal, jadi misalkan yang pertama 18, 20, 23. Nah, kita tulis semua ke bawah. Kemudian di sini ada kecepatan ya. Jadi kita sudah tahu ya, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi kita langsung bagi aja 1000 dibagi 18 dan seterusnya.
Makanya sampai bawah sini, kemudian di sini kita totalkan dari total jarak tadi berarti 1000 dikalikan 6 ya. Ke bawah kita totalkan 6000, kemudian untuk waktu tempuhnya totalnya 129. Kemudian untuk kecepatannya totalnya 283,66. Kemudian di sini ada rata-rata. Jadi ini tinggal totalnya dibagi 6 karena dibagi n-nya jumlahnya tadi, jumlah kendaraannya ada 6. Jadi untuk yang waktu tempuh rata-ratanya 21,5, kemudian untuk kecepatannya 47,28. Kemudian untuk TMS-nya tadi kita lihat ya, untuk TMS ketika diketahui L jaraknya. Nah, ini pakai ini 1/n dikalikan sigma L per TI. Tadi L per TI kita sudah tahu ya di sini ya. 1/n L per TI. L-nya jaraknya, TI-nya adalah waktu tempuh. Jadi di sini sudah 1/n berarti kan 1/6 dikali ini dibagi ini. Berarti sama aja hasilnya yang ini. Untuk yang TMS. Jadi 47,28 meter per detik. Karena ini masih dalam meter per detik. Kemudian kita jadikan kilometer per jam ya. Jadi untuk TMS sama SMS nanti untuk hasil akhirnya harus dijadikan kilometer per jam. Jadi kalau kalian nanti hasil akhirnya masih meter per detik berarti nanti nilainya belum sempurna, masih ada kekurangan ya. Jadi ini tinggal dijadikan kilometer per jam berarti dikalikan 3,6 ya, 47,28 meter per detik dikalikan 3,6 itu 170 km per jam. Kemudian untuk SMS-nya, ketika diketahui L ya, berarti yang ini, makanya N kali L per sigma TI. N-nya tadi 6